Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini ya, kita akan belajar mengenai klasifikasi. Oke, baik kita mulai ya. Untuk CP-nya sama indikator bisa kalian baca sendiri ya. Nah, untuk pertemuan kali ini ada tiga pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama, kita akan bahas pengertian dari klasifikasi, kemudian konsep dari decision tree, terakhir proses induksi decision tree. Ya, sebenarnya pertama ya kita harus tahu ya klasifikasi itu apa sih. Di sini disebutkan klasifikasi ini merupakan proses pembelajaran suatu fungsi tujuan atau target F yang memetakan tiap himpunan atribut X dari label kelas Y yang didefinisikan sebelumnya. Fungsi target ya, ini disebut juga dengan model klasifikasi. Jadi inputnya itu merupakan data-data ya yang memiliki atribut atribut A, B, C, D, F, G gitu ya. Ini atribut data X misal. Nah, ketika kita masukkan ke model klasifikasi yang sudah kita hasil dari training kita sebelumnya, maka outputnya itu berupa suatu kelas label. Biasanya kita notasikan dengan Y. Nah, untuk model klasifikasi sendiri dibagi dua ya. Yang pertama ada pemodulan deskriptif. Ini fungsinya sebagai suatu alat penjelasan untuk membedakan objek-objek dalam kelas-kelas yang berbeda. Yang kedua, ini ada pemodelan prediktif. Ini digunakan untuk memprediksi label kelas record yang tidak diketahui. Nah, kemudian ya untuk definisi klasifikasi sendiri, ini pertama ya kita punya suatu dataset. Dataset. Nah, biasanya dataset dibagi dua ya. Training set dan testing set. Nah, oke ya, untuk training set sendiri, ini meliputi himpunan atribut yang salah satu atributnya ini merupakan kelas. Jadi sudah diketahui ya, misal ada record 10 record ya. Nah, dari 10 record itu sudah kita ketahui untuk record 1 dia termasuk kelas yang mana, record 2 kelas apa, seperti itu. Kemudian ya kita harus menemukan suatu model untuk atribut kelas sebagai suatu fungsi dari nilai-nilai atribut lainnya. Ya, jadi misal di sini ada dataset, misal ID, terus nanti ada contoh di belakangnya. Ada kelas refund, terus ada status perkawinan atau marital status, kemudian jumlah penghasilan ya, yang kena pajak, taxable income, kemudian ini ada atribut chip, apakah dia ada kemungkinan untuk melakukan fraud atau enggak untuk kartu kredit. Nah, misal dari contoh ini berarti yang disebut atribut kelas yaitu adalah cheat-nya. Nanti ada contohnya, kita bahas nanti ya. Nah, tujuannya record-record yang tidak terlihat sebelumnya ini ditempatkan pada suatu kelas seakurat mungkin. Jadi misalnya ini ada 10 data ya yang kita lakukan training, kemudian ada data ke-11, di mana data ke-11 itu hanya ada ID-nya, ada refund-nya, dia ya atau tidak, marital statusnya, sama taxable income. Tetapi di sini data ke-11 itu tidak ada label kelasnya. Nah, jadi sini fungsinya itu menentukan ini data yang baru ini itu ditempatkan pada kelas apa.
Nah, seperti itu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini ya. Misal ada suatu data ya, jumlahnya ada 15, kita bagi 10 untuk training set dan 5 untuk test set ya. Di sini udah kita lihat ya, atribut 1, atribut 2, atribut 3 sama kelas. Nah, di sini kan, ini berarti sudah jelas ya kelasnya. Oke, dalam proses induksi dengan algoritma learning, ya, kita lakukan proses pembelajaran model ya. Nah, hasilnya outputnya adalah berupa model. Dan dari model yang kita dapatkan, ini kita bisa aplikasikan untuk data-data baru. Data-data test set ya di sini. Ini misal, dia ada atribut 1, 2, 3, tetapi tidak ada kelasnya kan. Nah, kita tempatkan misal uh, record ke 11 dengan atribut 1, no, atribut 2, small, atribut 3 nya 55.000. Dia itu kelasnya apa? No atau yes. Nah, seperti itu. Oke, ya. Yang untuk kelemahannya ya, di sini teknik klasifikasi ini cocok untuk memprediksi atau menggambarkan dataset dengan tipe biner atau nominal. Teknik ini kurang efektif digunakan untuk tipe data ordinal, misal untuk mengklasifikasikan anggota yang berpenghasilan rendah, sedang, atau tinggi ya. Karena teknik ini tidak mempertimbangkan secara implisit urutan dalam kategori data. Contoh implementasi klasifikasi, nah ini prediksi sel tumor, dia dibagi menjadi kelas jinak atau kelas ganas. Kemudian menggolongkan transaksi kartu kredit, ini ada dua kelas ya. Apakah transaksi itu kelasnya sah atau yang fraud atau curang. Dan yang lebih dari dua kelasnya. Contoh untuk menggolongkan struktur protein sekunder, apakah termasuk alpha helix, beta sheet, atau random coil. Nah, mengkategorikan isi berita sebagai, nah, misalnya ada dokumen-dokumen berita, nah kita klasifikasikan dokumen itu apakah termasuk ini ya, berita tentang keuangan, tentang cuaca, hiburan, olahraga, atau yang lain. Ini contoh implementasi klasifikasi. Untuk teknik klasifikasi, ini ada beberapa ya. Ada decision tree based method ya, metode yang berdasarkan decision tree. Ada metode yang berdasarkan dan ada memory based reasoning, ada NN ya, jaringan saraf, ada live bias and Bayesian belief network, terus ada juga SVM. Yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah decision tree ya. Nah, decision tree ini merupakan struktur data tree ya, pohon ya, yang terdiri dari simpul percabangan, disebut juga internal node, yang mewakili atribut atau variabel, dan simpul akar ini mewakili kelasnya ya. Contohnya decision tree di sini, ini ada 10 record ya. Bisa ada transaction ID, refund, marital status, taxable income ya, dan untuk kelasnya dia chip yes atau no. Untuk refund dia kategorikal, marital status juga kategorikal, sedangkan taxable income dia adalah continuous. Ini dari data-data ini kita split atribut-atribut ini. Mana sih yang bisa kita gunakan ya untuk mengklasifikasikan. Misal di sini kita pakai atribut refund ya untuk yang pas ya. Nah, di sini atribut refund ada dua kelas. Maaf, ada dua kategori. Ada yes dan no. Oke, yes dan no. Dan kita lihat untuk yes, kelas sheetnya no, yes, kelas sheetnya no, yes lagi, kelas sheetnya no. Berarti ketika kita ketika kita menggunakan refund ya, bila refundnya masuk ke kategori yes, maka sudah ketemu hasil akhirnya ya, data tersebut kelas sheetnya adalah no.
Nah, tetapi untuk yang refund kategori no, di sini ada no juga, no, no. Tapi di sini ada, dia refundnya no, tapi cheatnya yes. Berarti kan di sini harus dibagi lagi. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini dibagi berdasarkan status pernikahan, marital status. Di sini ada tiga kategori, ada single, married, dan divorce. Ya. Nah, untuk yang merit ya, ini kebetulan datanya sedikit jadi bisa gampang juga ya. Untuk merit, no, merit, no juga, merit lagi, no juga. Oke, berarti ini ada lagi merit, no. Jadi kalau marital statusnya merit, maka kelas C-nya adalah no. Kemudian di sini ada single and divorce ya. Single ini ada no, ini kan dijadikan satu antara single dan divorce ya. Divorce ada yes. Nah, ini kita split lagi berdasarkan taxable income. Nah, misalnya ini nanti ada perhitungan ya. Contoh yang hasil kita dapat, misal bila di bawah 80.000, maka kelas sheet-nya no. Bila di atas 80.000, kelas sheet-nya yes. Bisa dilihat di sini ya, di atas. Tapi di sini ada error juga ya. Nah, di sini kita tidak dari data training ini belum tentu hanya ada satu decision tree. Nah, di sini kita bisa ini ya, bisa buat lebih dari satu pohon yang menyusun data yang sama. Jadi misal di awal ini kan yang jadi rootnya adalah refund kan. Nah, di sini root adalah marital statusnya. Oke. Proses klasifikasi decision tree yang sama ya. Dari training set, kita induksi menggunakan algoritma induksi tree ya. Untuk proses pembelajaran model, hasilnya adalah model decision tree. Nah, kemudian untuk data-data baru, ya data set ya, ini kita masukkan, kita aplikasikan model yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Ini kita bisa melihat di sini. Untuk atribut-atribut ini, kelasnya apa ya. Ini contoh ya, start dari root. Rootnya misal refund ya. Untuk data yang pertama ini ya, untuk data pertama. Refundnya no. Oke, kalau no berarti dia ke sini ya. Ke sini, oke di sini. Kemudian, nah dari no ini kan masih belum bisa menentukan dia kelas sheetnya yes atau no kan. Dia masuk ke eh, kategori. Untuk atribut berikutnya itu marital status. Kita lihat marital statusnya, dia merit, ya. Nah, berdasarkan hasil induksi sebelumnya, ketika refundnya no dan marital statusnya no, maaf, marital statusnya merit ya, maka kelas sheet-nya adalah no. Nah, no ini yang kesini. Oke, seperti itu ya untuk penggunaan model klasifikasi menggunakan decision tree. Nah, di sini kita juga perlu untuk mengevaluasi performa dari model yang dibangun. Yang diukur itu adalah akurasi atau tingkat kesalahannya. Jika F, I, J ini menotasikan jumlah record dari kelas I yang berada di kelas J pada saat pengujian, maka pengukuran akurasi dapat ditulis dengan persamaannya. Jadi akurasi itu adalah rasio dari jumlah prediksi yang benar dibagi jumlah prediksi keseluruhan. Sedangkan yang error rate, yaitu jumlah prediksi yang salah dibagi dengan jumlah prediksi keseluruhan. Beda. Oke. Ini kita akan membahas proses pembentukan decision tree ya. Bagaimana sih cara untuk membentuk tree ya?
Kalau datanya 10 kan mungkin mudah ya seperti itu tadi. Tapi itu ada caranya. Nah, di sini induksi. eh, Ya, proses induksi ini merupakan proses pembentukan decision tree dari data training. Algoritma induksi yang digunakan yaitu algoritma Hans. Ya, ini digunakan dalam char ID3, C4.5, Slick, dan Sprint ya. Ya, ini struktur dari algoritma Hans. Di sini, misal di sini ada DT. DT ini merupakan himpunan record pembelajaran. Itu berarti apa? Training set ya. Yang mencapai suatu simpul T dan di sini ada Y. Y adalah label kelasnya. Label kelasnya di sini ya jadi ini label kelasnya. Oke. Kemudian prosedurnya ya. Jika semua record DT ini menempati kelas YT yang sama, maka T adalah simpul daun yang diberi label YT. Seperti ini tadi ya. Nah, seperti tadi ya refund. Oh, oke. Eh, Misal ini refund. Ketika kategori refundnya yes, semuanya menempati no kan, ya berarti langsung masuk ke simbol daun. Jadi seperti itu ya maksudnya ya. Oke. Tetapi jika DT ada himpunan kosong, maka T di sini, simbol T, ini merupakan sebuah simbol daun yang diberi label kelas default ID. Nah, tetapi jika DT ini terdiri dari record-record yang menempati lebih dari satu kelas, maka gunakan atribut tes untuk membagi ke dalam himpunan bagian yang lebih kecil. Dan secara berulang ya, secara rekursif, ini kita terapkan prosedur ini untuk tiap himpunan bagian. Jadi sama seperti tadi. Oke, kita coba ya. Algoritma untuk mencari kelas don't cheat. Oke, pertama kita masuk ke atribut refund. Atribut refund ada yes dan ada no ya. Yes dan no. Oke, untuk kelasnya ini kita anggap don't cheat semua. Oke, untuk yes, oke ya. Untuk yes, don't cheat, yes, don't cheat, yes, no, don't cheat ya. Nah, tetapi untuk no, di sini kan tidak hanya don't cheat yang ada yang cheat. Jadi kita harus turunkan lagi. Kita dari marital status. Dari marital status, kita lihat di sini, ini merit ya. Merit termasuk kelas no semua. Oke, berdiri don't cheat. Oke, berarti yang harus diturunkan lagi adalah yang marital statusnya single atau divorce. Nah, dari sini tinggal satu ya, satu atribut yaitu taxable income. Ini berupa kontinu, jadi kita harus hitung nanti ya, ada caranya. Apakah ini mungkin contohnya di sini. Ini bila taxable income-nya dia di bawah 80.000, maka kelasnya don't chip. Sedangkan bila taxable income-nya di atas atau sama dengan 80.000, maka kelasnya chip. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini ya, induksi tree. Kita menggunakan greedy strategi. Jadi kita membagi record-record berdasarkan suatu atribut tes yang mengoptimasikan kriteria tertentu. Ya, isunya di sini itu ada dua garis besar ya. Itu yang pertama menentukan bagaimana membagi record-record tersebut. Dan yang kedua adalah menentukan kapan berhenti melakukan splitting. Ya, yang pertama kita bahas adalah masalah untuk membagi record. Di sini ada dua masalah. Ada dua masalah ya. Yang pertama, bagaimana menentukan kondisi atribut tes. Oke, di sini kita lihat. Ini bergantung pada tipe atributnya. Apakah dia nominal, ordinal, atau kontinu. Dan juga bergantung pada jumlah cara untuk membagi. Bisa menggunakan two-way split atau multi-way split. Yang pertama ya, ini membagi splitting ya, membagi juga sih berdasar nominal atribut. Ini multi-way split, ini menggunakan sebanyak mungkin partisi nilai-nilai yang berbeda. Misal di sini ada
atribut tipe mobil. Nah, di dalam tipe mobil ini, dia ada 3 kelompok ya. Apakah family car, sport car, atau luxury car. Ini model splitnya. Dan untuk bila kita menggunakan binary split, ini membagi nilai-nilai ke dalam 2 himpunan bagian. Di sini kita perlu menemukan pembagian yang optimal. Misal di sini ada contoh 2, tapi bisa 3 juga sih ya. Sport and luxury, ini dijadikan satu, kemudian yang lain ada family, atau bentuk lainnya. Sini family and luxury jadi satu, dan sportnya sendiri. Ya, binary split atau two-way split ya, jadi hanya dibagi 2. Kemudian splitting berdasarkan ordinal atribut ya, atribut ordinal. Ya, model split menggunakan sebanyak mungkin partisi nilai-nilai yang berbeda. Misal, ini ada atribut ukuran, apakah dia kecil, sedang, atau besar. Sedangkan untuk membagi secara binary split ya, ya seperti tadi. Nah, ini kita bagi 2. Small and medium sama large. Atau bisa juga medium and large sama small, ini small, large, dan medium. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian ini splitting bila atributnya adalah atribut kontinu. Nah, di sini ada cara penanganan yang berbeda ya. Yang pertama ada diskretisasi. Di sini untuk membentuk sebuah atribut kategori ordinal ya. Tidak statistik, yang dimana pendiskretan ini dilakukan satu kali di awal. Jangan ada yang dinamis ya. Ini range ini dapat ditemukan dengan equal interval bucketing ya. Atau equal frekuensi bucketing, berdasarkan persentase atau clustering. Atau juga bisa menggunakan binary decision. Misal atribut itu, nilai di atribut itu, apakah lebih kecil dari suatu nilai tertentu, ataukah nilai atribut A ini lebih besar sama dengan suatu nilai tertentu ya. Dan di sini yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mempertimbangkan semua kemungkinan pemisahan dan menemukan pemotongan atau potongan yang terbaik. Keuntungannya ini adalah dapat dikutasi lebih intensif. Ini contoh splitting berdasar continuous atribut ya. Nah, misal ini flexible income, ya binary splitnya apakah dia di atas 80.000, yes or no gitu aja kan. Nah, kemudian flexible income ini yang DW ya, ini kita jelaskan satu-satu, misalnya tipe 10.000, 10 hingga 25, 25 hingga 50, dan seterusnya. Nah, kemudian isu yang kedua, bagaimana menentukan split yang terbaik. Sebenarnya, jadi sebelum split, ini ada 10 record dari kelas 0 dan 10 record untuk kelas 1 ya. Ya kan? C0, kita perhatikan dulu yang atribut pertama yang own car, yes or no ya. Untuk C0, 6. Untuk yang tidak memiliki mobil, C0-nya 4. Jadi total C0, 10 ya. Kemudian dari yang memiliki mobil, bila iya, C1-nya 4, C1-nya 6, 10. Oke, ini ya. Oke, kemudian kita lihat, kita bagi berdasarkan atribut tipe mobilnya. Apakah family car, sports car, atau luxury car. Nah, bila family car, untuk C0 ada 1 record. Untuk sport, C0-nya ada 8 record. Luxury, C0-nya ada 1 record. Jadi totalnya 10. Untuk C1, family ada 3, sport ada 0, luxury ada 7, jadi 10 ya, sama seperti ini. Kemudian berdasarkan susun ID ya, ini sama, totalnya sampai 10. 10, 10. Nah, jadi di sini kita harus menentukan kondisi tes mana yang terbaik. Nah, kita kan tidak bisa asal memilih suatu atribut untuk splitting awal kan ya. Nah, itu pendekatannya menggunakan pendekatan greedy.
Nah, simpul dengan distribusi kelas homogen ini lebih disukai. Misalnya dah, kita butuh suatu ukuran impurity. Ini berasal dari kata pure ya. Pure, purity atau kemurnian. Kalau impurity berarti ketidakmurnian ya. Bisa lihat. Kita lihat di sini. Ini suatu atribut. Ya, C0 ada 5, C1 ada 5 ya. Ini dia tidak homogen. Derajat impurity-nya tinggi. Berarti dia tidak murni ya. Jadi masing-masing ini ada sama-sama 5, imbang antara kelas 0 sama kelas 1 ini. Sedangkan yang sebelah kanan, ini lebih homogen. Jadi misal, nah dalam satu atribut itu, kategori atribut itu, kelas 0 ada 9, kelas 1 ada 1. Nah, dia lebih homogen dibandingkan yang sebelah kiri. Ya, ini berarti derajat impurity-nya rendah. Derajat ketidakmurniannya ya. Berarti kalau derajat kemurniannya rendah, berarti dia semakin murni ya. Nah, sedangkan untuk ukuran impurity sendiri, ini ada 3. Kita bisa menggunakan Gini index, entropy, atau menggunakan misclassification error. Yang pertama, kita coba menggunakan Gini ya. Nah, untuk Gini index pada simbol T, cara hitung seperti ini ya. Ini 1 dikurangi jumlah ini. Jumlah frekuensi relatif kelas J pada simbol T. Ini dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan dulu, terus dijumlahkan. Nah, nilai maksimumnya itu 1 dikurangi 1 per NC ya. Jika record didistribusi sama di antara semua kelas yang menyatakan informasi yang menarik paling sedikit. Nilai minimumnya itu 0 jika semua record menempati satu kelas yang menyatakan informasi yang paling menarik. Nah, di sini ya. Ini contoh ada 4. Yang pertama C1-nya 0, C2-nya 6. Maka sininya 0. Ini C1-nya 1, C2-nya 5, sininya 0,278. Nah, setelah ini kita bahas ya bagaimana cara mendapatkan nilai Gini ini. Oke. Seperti yang disebutkan di awal, berarti yang nilainya lebih kecil ya, berarti impurity-nya lebih rendah. Jadi dia lebih murni, lebih homogen. Jadi di antara 4 ini, yang paling baik adalah yang ini. Yang Gini-nya paling kecil. Yang tidak baik ya, yang berarti yang nilai Gini-nya paling besar. Itu sama. Ini berarti tidak homogen, sama-sama 3 di situ. Contoh di sini, untuk menghitung sini, pertama kita hitung masing-masing ya. Ya, frekuensi relatif dari kelas C1 pada simbol T. Kelas C1 0. Ya 0 kan? 0 dibagi frekuensinya semua berapa? 6. 0 bagi 6, 0. Dan kita hitung frekuensi dari C2. C ada 6 kali kemunculannya dari 6 data. Jadi untuk PC2-nya 1. Dan untuk menghitung Gini-nya ini 1 dikurangi PC1 kuadrat dikurangi PC2 kuadrat kali 1 dikurangi 0 dikurangi 1 ya. Ini kan 0, ini 1. Hasilnya 0. Untuk yang kedua, PC1-nya ini 1/6. Ini kan 1. 1 per 6, PC2-nya 5 per 6. Ya kita hitung. 1 dikurangi 1/6 kuadrat dikurangi 5 per 6 kuadrat. Hasilnya 0,278. Itu yang berikutnya. Yang C1-nya 2 ya. Ini berarti 2 per 6. PC2-nya 4 per 6. Jadi ada 4 kejadian, ada 4 record pada simbol itu. 4 per 6 ya. Sini ya 1 dikurangi 2 per 6 kuadrat dikurangi 4 per 6 kuadrat. Hasilnya 0,444. Kemudian yang kedua yaitu ukuran impurity menggunakan entropi.
Nah, rumusnya seperti ini ya, sama ya. Kita menggunakan nilai ini, frekuensi relatif ya, dari kelas pada simpul T. Sama ukuran maksimumnya, kalau ini menggunakan log N kecil ya. Jika record-record didistribusikan secara sama terhadap semua kelas, yang menentukan informasi paling sedikit. Nilai minimumnya adalah 0 jika semua record berada pada satu kelas, menghasilkan informasi yang lebih banyak. Entropi berdasarkan komputasi komputasi serupa dengan perhitungan Gini Index. Nah, cuma rumusnya aja beda. Jadi kita hitung dulu bc satunya ini 0,60, bc 2-nya 6/61. Ini kita masukkan rumusnya negatif dari ini. bc yang 0 ya. 0 log 0 dikurangi lagi. Ini kan jumlah. Ini kan sebenarnya ditambah karena dia ada minnya di depan. Ya tadi min juga. Dikurangi 1 ini ya. 1 log 1. Berarti min 0 dikurangi 0. Hasilnya 0. Yang kedua, misal PC 1-nya 1/6, PC 2-nya 5/6. Gitu. Ini negatif. Ini 1/6 dikalikan log 2 dari 1/6. Dikurangi 5/6. Dikalikan log 2 dari 5/6. Hasilnya 0,65. Ini cara yang sama digunakan untuk menghitung yang ketiga ya. Kemudian ukuran yang ketiga, kita bisa menggunakan classification error. Untuk classification error pada suatu simpul T, itu seperti 1 dikurangi nilai maksimal ya dari frekuensi relatif tadi. Nah, ukuran misclassification error dibuat oleh sebuah simpul. Maksimumnya 1 dikurangi 1/NC ya. Jika record-record didistribusikan secara sama terhadap semua kelas yang menentukan informasi paling sedikit. Minimumnya adalah 0 jika semua record berada pada satu kelas. Ini menghasilkan informasi yang paling banyak. Contoh perhitungannya, kita hitung masing-masing. PC 1-nya 0, PC 2-nya 1 ya, 6/6 dari sini. Kita masukkan ke rumusnya, 1 dikurangi maksimal. Maksimal antara PC 1 atau PC 2. Nah, berarti ini kan 1 dikurangi, nah, antara 0 sama 1 yang paling besar kan 1 ya. Jadi 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Ini cara yang sama untuk cek record kedua dan ketiga ya. Masuk ke bahasan berikutnya ini, splitting berdasarkan gini, digunakan dalam chart slick sprint ya. Jika sebuah simpul P ini di-split ke dalam sejumlah K partisi ya, ke dalam K partisi atau kita sebut anak. Ini kualitas splitnya hitung seperti ini. Ini splitnya ini jumlah dari rasio ya, rasio antara jumlah record pada anak dengan jumlah record pada simpul P dikalikan nilai Gini pada anak ke I itu. Sampai sini for splitting ya. Untuk C0 ada node, misalnya ini node 0 ya, node 0 yang kelas 0, node 0 yang kelas 1. Saat ini kita notasikan menjadi M0 ya. Nah, bagaimana kita menggunakan atribut A? Misalnya atribut A ada 2, yes dan no ya. Di sini ada node N1 dan node N2. Nah, untuk node N1, nah di sini untuk yang kelas 0, ini jumlahnya ini. N1 0, untuk yang kelas 1-nya N1 1. Ini notasi-notasi ya. Dan untuk yang N2, jumlah yang ada di kelas C0, yaitu N20, yang ada di kelas C1, N21 ya. Gininya M1, M2 ya. Ginnya ini, M0 dikurangi M12. Kita bandingkan sama ini. Contohnya ya, computing Gini index pisah dalam dua partisi. Partisi yang lebih besar
Kalau lebih murni ini yang dicari. Misal pairnya ada ini. C1 sama C2-nya sama ya. 6 berarti tidak mungkin. Sini indeksnya 0,5. Yang pertama, sini kita hitung Gini pada N1 ya. Ya, kita gunakan rumus dulu ya. Ya, ini 5. Ya, kelas 1 pada lot 1 ya. Ini 5, kemudian dibagi 6. 6 itu dari sini. Jumlah kelas 1. Seperti ini ya. Dan dikurangi C2-nya. Jadi C2, ini C2 dari pairnya, jumlahnya itu ada 6. Maaf, ada 6 di sini. Ya, kita hitung sininya. Kita dapat angka 0,194. Ya, kemudian kita hitung juga sini untuk node 2 di sini. Nah, node 2 untuk C1-nya ada 1, berarti ya 1/6 ini. 6 dari PR-nya ya, yang ada di kelas C1. Dan dikurangi 4, 4-nya dari sini, per 6 dari sini. Hasilnya 0,528. Nah, kita hitung sini dari childernya, yaitu untuk node 1, N1 ya, jadi 7/12. Ya kan 7, 5 tambah 2 ya. 12 itu adalah jumlah recordnya semua. Per 12 dikalikan sininya tadi. 0,194. Ini ke sini. Kemudian ditambahkan sini, maaf, ditambahkan untuk yang kedua. Ini 5 per 12 ya. 5-nya dari sini, 12-nya dari sini. 12 dikalikan sininya. 0,528. Ya. Nah, hasilnya adalah 0,33. Di sini kan ada improvement ya. Sininya jadi lebih kecil. Berarti dia lebih murni ya. Ya, seperti itu. Nah, kategorikal atribut menghitung Gini indeks. Nah, untuk tiap nilai yang berbeda, hitung bersama untuk tiap kelas dalam dataset. Gunakan matriks perhitungan untuk membuat keputusan. Misalnya yang pertama multi split. Ini kita pakai semua ya. Family, sport, sama luxury. Sini kelas 1 untuk family 1, sport 2, luxury 1. Untuk yang kelas C2, family ada 4, sportnya 1, luxury 1. Kita hitung Gini indeks dapatnya 0,393. Untuk dua split, ya kita temukan partisi terbaik. Misalnya saya kasih contoh dua aja ya. Kita kelompokkan sport and luxury. Family kita sendirikan. Ya, untuk sport and luxury, untuk C1 ya. Sport and luxury, berarti 2 tambah 1. Berarti 3 ya. Untuk sport and luxury, C2-nya 1 sama 1. 2. Ini maksudnya seperti ini ya, digabungkan. Kategori sport sama kategori luxury. Nah, seperti itu. Dihitung sininya 9,4, ini 0,419. Oke, masuk berikutnya ini menghitung Gini indeks bila ada atribut kontinu ya. Ini kita gunakan binary decision berdasarkan pada satu nilai. Beberapa pilihan untuk nilai splitting, jumlah nilai splitting sama dengan jumlah nilai yang berbeda. Di mana tiap nilai splitting ini mempunyai sebuah matriks perhitungan yang berhubungan dengan nilai tersebut. Perhitungan kelas dalam tiap partisi, misal kita tentukan nilai A itu harus lebih kecil dari nilai V misalnya. Kita bagi nilai A yang lebih kecil dari nilai V dan nilai A yang lebih besar atau sama dengan dari nilai V. Dan metode sederhana untuk memilih V terbaik, ya di sini untuk setiap V,
Ini pindai basis data untuk matriks perhitungan bersama dan menghitung Gini indeksnya. Dan komputasinya tidak efisien. Ini terjadi perulangan pekerjaan. Ini contohnya untuk komputasi efisien. Ini untuk tiap atribut. Urutkan atribut berdasarkan nilainya. Secara linear, pindai nilai-nilai ini setiap waktu perbarui count matriksnya dan hitung Gini indeksnya. Dan pilih posisi split position yang mempunyai Gini indeks yang paling kecil. Nah, misal dari nilai-nilai ini ya, taxable income, 125, 100, 70, 120, 95, dan seterusnya. Ini kita urutkan 60, 70, 75, 85, dan seterusnya sampai yang paling besar 220. Oke, ini ya. 60 sampai 120. Nah, dan split positionnya lebih kecil sama dengan atau lebih besar. Misal kita dipakai di sini ya, yang 55 ya, nilai tengahnya ini 55. Kita coba lihat yang nilainya lebih kecil atau sama dengan 55. Dan 55 ke bawah kan nggak ada. Kan nilai paling kecil 60 ya. Berarti kelas yes-nya 0, kelas no-nya 0. Oke, kemudian kita lihat yang lebih besar dari 55. Ya, semua lebih besar dari 55 ya. Kita hitung. Kelas 1 yes-nya ya. Yes-nya ada 3, no-nya ada 7. Ups. Ya, yes-nya ada 3, no-nya ada 7. Nah, kemudian masuk ke yang range 70. Kita ambil nilai tengahnya ya, 65 misalnya. Kita cek nilai. Ini, yang nilainya di bawah atau sama dengan 65. Kelas yes-nya yang di bawah 65 kan cuma satu ya, 60. 60 dia 0, berarti tidak ada. Berarti kelas yes-nya 0, kelas no-nya 1. Kelas no-nya 1 kan. Ini, ya. Nah, kemudian kita lihat yang nilainya lebih besar dari 65. Lebih besar dari 65, berarti selain 60. Ini kita hitung di sini. Yang nilai 6 di atas 65 ya, yes-nya ada 3, no-nya ada 6. Oke, ini sama ya, dihitung untuk setiap angka ini. Kita bandingkan dengan tabel yang ini, hitung masing-masing jumlahnya ya. Dan kita hitung sininya, sudah selesai sampai yang 220 ini. Oke, di sini kita lihat yang paling kecil ya. Ya, ini indeks yang paling kecil ya, ini 0,3. Berarti kita pakai. Kemudian masuk ke splitting based on info. Again, di mana parent node P ini di-split ke dalam partisi. Cara hitungnya entropi P dikurangi jumlah entropi tiap recordnya ya, tiap anaknya ya, partisi. Nah, pengukuran reduksi dalam entropi ini tercapai dikarenakan pemisahan tersebut. Pilih pemisahan yang mencapai reduksi terbesar. Itu maksimum gain-nya. Ini digunakan dalam IC3 dan C4.5. Bagiannya di sini cenderung melebihkan pemisahan yang menghasilkan jumlah besar dalam partisi, yang masing-masing menjadi kecil tetapi murni. Lanjut ya. Nah, gain rasio ya, dari rasio dari gain split dengan split info, di mana split infonya nih jumlah dari record dalam partisi ini sama dengan semua recordnya dikalikan lognya. Hasil split info masuk ke sini. Nah, di sini mengatur informasi gain dengan entropi dari partisi atau split info ya. Partisi dengan entropi lebih tinggi atau jumlah besar dalam partisi kecil yang ini di penalti. Digunakan dalam C4.5.
Desain untuk mengatasi kelemahan information game. Perbandingannya. Oke, ini kita coba membandingkan antara misklasifikasi dengan gini ya. Coba hitung ya. Nah, pilihan satu sama seperti yang tadi ya. Satu, satu kurangi 33 yang ada di C1. Per 3 kuadrat ini ya. Ini 0/3. Hasilnya Gini satunya 0. Untuk Gini 2-nya, nah, dari sini. Hasilnya ini 0,489. Nah, sini sebenarnya 3 ini dibagi 10 kan ya. Dikalikan Gini ya. Satu tadi ya. Ini Gini-nya menjadi 0,342. Ini Gini-nya menjadi lebih kecil ya. Yang ketiga, ini menentukan kapan berhenti melakukan splitting. Ini ada beberapa kriteria berhenti ya untuk induksi tadi. Di sini berhenti nih, nah berhenti mengembangkan sebuah simpul jika record berada pada kelas yang sama. Ya kalau sudah kelas yang sama berarti kita tidak perlu splitting lagi ya. Kemudian yang kedua yaitu berhenti. Ya ketika record-recordnya mempunyai nilai atribut yang sama. Atau bila tidak memenuhi dua kriteria ini, nah ini ada early termination ya, penghentian awal. Dengan menggunakan nilai threshold, yaitu jumlah data minimum yang ada di dalam sebuah simbol untuk mencegah terjadinya overfitting. Ini algoritma decision tree. Jika kondisi berhentinya sudah didapat ya, sudah memenuhi kondisi berhenti, maka pilih majority class in D sebagai leaf label. Ya, bila belum ya, ini untuk setiap atribut A di dalam D. Ini kita lakukan ini. Jika A adalah numerik, maka kita harus mencoba semua kemungkinan split untuk nilai A yang lebih kecil atau sama dengan V. Kemudian jika A adalah kategorikal, maka harus mencoba semua kemungkinan split untuk A yang merupakan elemen dari V. Dan pilih best split ya, berdasarkan information gain yang paling tinggi. Dan partisi D dalam DL dan DR sebagai dapat. Ini contoh proses pembentukan decision tree. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 data training. Atributnya ada hair, weight, weight, lotion. Kelasnya itu ada apakah dia terbakar matahari atau tidak. Seperti itu. Ini kelasnya. Nah, kita buat tabel ya. Untuk kelas C0, C1 ya. Untuk masing-masing atribut. Hair. Bila dia blonde, kita lihat ya. Blonde. Untuk C0-nya, itu ada 1, 2, 3, 4. Nolnya ada 2. Ya. C1-nya yang sunburn juga ada 2. Jadi sama-sama 2 ya. Dan kita lihat yang red, yang berambut merah. Red di sini cuma 1.
Dia masuk kelas sunburn ya. Oke. Masuk satu ke sini. Yang channel yang sunburn, yang C1 yang non ya. Oke, untuk yang brown, brown itu berarti masuk ke non semua. Brown. Satu, dua, tiga ya. Berarti yang brown semua masuk ke kelas C1 atau yang non. Yang tidak terbakar sinar matahari. Oke, untuk kita hitung Gini-nya 0,25. Dan sama ya untuk height, tinggi, ada average, short, sama tall ya. Jadi kita bagi short, average, sama tall. Ya, kita cek dari data tadi, ada berapa masing-masing. Untuk yang height-nya short, C0-nya berapa, C1-nya berapa, kita hitung ya. Ya, soalnya sudah kita temukan, Gini-nya 0,33. Kemudian kita hitung juga untuk atribut weight. Atribut weight ada berapa? Ada light, average, sama heavy. Sama ada 3 ya. Light, average, sama heavy. Sama kita cari, kita hitung semuanya ini. Kemudian kita hitung Gini-nya. Sama juga untuk lotion, apakah dia memakai lotion atau tidak. Yes and no ya. Ya lotion kan ada hanya yes dan no aja. Kita lihat channelnya berapa. Untuk yes ini satunya berapa. Kita hitung Gini indeksnya. Di sini kita dapat yang paling kecil yaitu hair. Jadi kita bagi dulu berdasarkan hair. Ya, ini ya, udah kelihatan juga di sini. Jika blonde yang terbakar matahari ada 2, yang tidak terbakar ada 2. Tapi untuk red, ya red ini ya, red dia masuk ke sunburn. Jadi yang berambut red, merah itu berarti sudah masuk kelas sunburn ya. Untuk yang brown, semua masuk ke sini kan, berarti nggak ada yang kelasnya non seperti itu. Jadi kita split ya, yang brown kita split menggunakan kita hitung ini aja. Dia hanya perlu 4 data saja kan di sini. Dari 4 data itu berarti dari yang blonde ya. Blonde di sini kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti kita hanya memperhatikan 4 data ini ya. Ini aja sekarang ya. Nah, kita hitung masing-masing untuk height-nya. Ya, masing-masing untuk yang short, average, sama tall. Ya, kita hitung seperti tadi ya. Dan weight, kita hitung masing-masing untuk yang weight-nya low, average, sama, light, average, atau heavy. Ya, kita hitung. Sini juga. Kemudian lotion, yes atau no. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Di sini sudah mungkin ya. Kita dapat sini yang 0. Ya, dari ketiga ini kita gunakan yang sininya paling kecil. Berarti kita menggunakan atribut lotion untuk splitting bila rambutnya blonde. Ya, lotion. Yes or no. Ya, bila yes, lotion ya, maka dia non, tidak sunburn. Bila no, maka dia sunburn. Oke, dari sini kan sudah sampai ke lift semua ya. Berarti kita tidak perlu menggunakan atribut-atribut ini untuk splitting berikutnya. Nah, kemudian decision tree berdasarkan klasifikasi ya. Maaf, klasifikasi menggunakan decision tree. Keuntungannya ini pembangunannya tidak mahal. Ini prosesnya sangat cepat ya pada saat pengklasifikasian record-record yang tidak dikenali dan mudah menginterpretasikan pohon-pohon yang berukuran kecil. Akurasi dapat dibandingkan dengan teknik klasifikasi lainnya untuk dataset yang sederhana. Contoh,
untuk algoritma C4.5 ya. Ini konstruksi data sederhana menggunakan keuntungan informasi, mengurutkan atribut-atribut kontinu di tiap simbolnya. Keseluruhan data diperlukan dalam memori. Di sini tidak cocok untuk database yang besar. Ini karena dia memerlukan pengurutan daftar. Ya. Untuk materi klasifikasi yang pertama ini selesai. Mungkin akan kita lanjutkan pada materi berikutnya ya untuk evaluasinya. Bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup WhatsApp atau di komen YouTube ini juga boleh. Atas perhatiannya, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.